Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi tentang P3K 2024. Ada perpanjangan ya Bapak Ibu ya. Perpanjangan di mana tahap 2 ini diperpanjang sampai 20 Januari 2024. Sehingga untuk teman-teman yang kesulitan untuk mendaftar bisa mempraktekkan solusi dari Ibu Menpan ini Bapak Ibu ya. Oke, ini kabar Kamis kemarin ya Bapak Ibu ya, 16 Januari 2025, di mana Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa honorer ya kan, teman-teman untuk tenaga honorer yang katakanlah kesulitan ya Bapak Ibu ya, sulit mendaftar P3K tahap 2 itu bisa mempraktikkan solusi dari Ibu Menpan ini. Kamis 16 Januari 2025. Di sini untuk teman-teman yang honor terdaftar di database atau non database minimal 2 tahun ya untuk masa kerja itu bisa mendaftar di P3K tahap 2. Tentunya untuk alokasi tahap 2 itu cukup berpeluang juga Bapak Ibu ya, tahap 2 untuk mengisi formasi-formasi dari sisa yang disisakan untuk di tahap 1. Tentunya untuk R2 dan R3 nanti larinya ke P3K paruh waktu. Seperti ini. Ini larinya dari teman-teman R2, R3 ini langsung diarahkan ke P3K paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah cara Ibu Menpan jika teman-teman kesulitan untuk mendaftar di P3K tahap 2. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 ini diperpanjang sampai 20 Januari 2025. Tentunya Kemenpan RB ini dan bersama dengan BKN dan Kemendagri ini berkolaborasi ya atau saling membantu untuk mendorong komitmen para pimpinan daerah dalam menyelesaikan honorer atau non-ASN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Seperti itu ya. Semoga saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu coba teman-teman lihat bagi honorer yang sulit daftar P3K ini adalah solusi dari Ibu Rini Widiantini untuk sebagai Menpan RB ya agar bisa mengatasi solusi-solusi yang permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu ya. Tentunya P3K paruh waktu nanti hak dan kewajibannya itu hampir sama dengan P3K full time Bapak Ibu ya. Di sini haknya juga mendapat gaji, kewajibannya juga relatif sama. Cuma nanti mungkin ada kekhususan yang harus Bapak Ibu pahami. Tentunya untuk Bapak Ibu yang belum daftar karena ada kendala harus proaktif nih ke pengelola SDM. Ini solusinya Ibu Menpan Bapak Ibu ya. Pemerintah pusat atau daerah dan segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran. Kata Ibu Menteri Ibu Rini kemarin ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Ibu Rini menjelaskan juga pemerintah sudah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi honorer K2 dan tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, memang ini merupakan hal yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman tahap 2 ini juga berpeluang untuk mengisi formasi. Selain untuk di R2 dan R3 memang arahannya ke P3K paruh waktu. Apa sih P3K paruh waktu itu? Ya kan? Paruh waktu itu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran dari instansi pemerintah. Dan pegawai non-ASN ini bisa terdaftar dalam BKN, ini bisa juga paruh waktu mendaftar mengikuti seleksi tahap 1, tidak lulus atau tidak dapat formasi boleh. Pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan berlanjut dalam masa transisi. Artinya kalau teman-teman nanti misalkan sudah ada formasi ya langsung ke full time ya kan. Jadi R2, R3 ini misalkan ada formasi ya langsung mengisi. Bapak Ibu ini langsung mengisi formasi, langsung ke P3K full time. Jadi hanya masa transisi saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di sini ada kolaborasi ya pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Tentunya Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa seleksi PPK tahap 2 ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2025. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan ada usulan P3K
Untuk paruh waktu, ini yang berwenang itu adalah pejabat pembina kepegawaian tentunya Bapak Ibu ya. Di sini PPK paruh waktu akan bertransisi ya kan menjadi P3K yang full time. Dalam hal pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ini diangkat menjadi P3K paruh waktu. Instansi pemerintah juga mengusulkan pengangkatan menjadi P3K berdasarkan pertimbangan kesediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa nanti misalkan teman-teman itu tidak mendapat informasi baik tahap 1 maupun tahap 2 itu tetap tenang Bapak Ibu ya. Nanti ada paruh waktu dan bertransisi dia menjadi P3K full time seperti itu. Nah, di sini pemerintah masih membuka kesempatan lebih luas kepada honorer K2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Untuk mendaftar menjadi P3K, sambung Ibu Menteri Rini ini. Dia berpesan kepada seluruh pimpinan instansi agar menyebarluaskan informasi tersebut. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya, teman-teman ini terakomodir semua. Selain itu, ada PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Masing-masing instansi harus memastikan seluruh honorer atau tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN bisa mendaftar menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Rini juga mengungkapkan perpanjangan waktu ini merupakan kebijakan strategis sekaligus komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Bahkan pemerintah ini bersama DPR telah sepakat menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pemerintah ini juga ingin memastikan nih PPK atau penjabat pembina kepegawaian ini instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap 2 menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya regulasi sudah terbit Bapak Ibu ya, teman-teman bisa pelajari saja. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa instansi pemerintah diimbau memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap 2 dan 4 jabatan pelaksana yang tersedia. Bahkan pelamar P3K 2024 dapat melamar pada jabatan pengelolaan umum, operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tenaga honorer yang bisa mendaftar pada seleksi P3K tahap 2 ini adalah tenaga non-ASN database BKN dinyatakan TMS. Kemudian P3 tahap 1, TMS juga, CPNS, TMS. Kemudian tenaga non-ASN BKN yang belum melamar seleksi ASN. Lalu tenaga non-ASN database BKN yang memenuhi syarat administrasi juga tidak mengikuti PPK tahap 1 ini juga bisa daftar Bapak Ibu ya. Yang penting teman-teman urus administrasinya sebelum deadline tanggal 20 Januari 2025. Tentunya memang regulasi paruh waktu itu sudah diresmikan oleh Ibu Rini Widiantini ya selaku Menpan RB. Di sini keputusan Menteri nomor 16 tahun 2025 ini berisi dengan kita coba diktum ketiga itu adalah pengangkatan ya Bapak Ibu ya. Lah ini ya, pengadaan P3K paruh waktu ini untuk apa aja? Ada guru, ada tenaga kesehatan, ada teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Oke, semoga teman-teman tetap dilancarkan ya nanti pada waktu pendaftaran, mengurusi berkas dan lain sebagainya dan diterima sebagai ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian informasi dari Kapolkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.